Gawat, Menko Maritim Luhut harus bertanggung jawab atas meninggalnya 3 ABK Indonesia di kapal Cina. Saya mengecam Menko Kemaritiman yang tidak peduli dengan keselamatan pelaut. Menko Kemaritiman harus bertanggung jawab, mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan Cina. Ada cermin kemesraan atau kedekatan LBP sebagai pejabat tinggi negara pemerintahan Republik Indonesia dengan Cina. Oleh karena banyaknya kerjasama, pembangunan proyek bahkan saat pagebluk COVID-19 ini, mereka warga negara asal Cina tetap bisa atau dibiarkan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Rakyat Indonesia menguji seberapa peduli dan mampu atau piawainya LBP melakukan lobi-lobi politik hukum selain lobi-lobi ekonomi LBP terhadap Cina. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab atas meninggalnya 3 ABK WNI di kapal bendera Cina yakni Longsing 692 dan Longsing 604 ketika kapal sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kematian WNI pelaut di kapal Cina, kemudian melarung jenazah, adalah merupakan tanggung jawab Luhut Panjaitan, kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai, Kamis 7 Mei. Jelas Natalius, hampir semua aturan-aturan nasional dan internasional yang mengatur tentang pelaut atau seafarer bukan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Berbagai landasan hukum internasional juga nasional telah memberi otoritas, tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan, imbuhnya. Natalius Pigai mengatakan, secara hukum internasional, Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut atau seafarer dan kapalnya. Pertama, sejak 1961, Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization atau IMO. Kedua, International Convention for Safety of Life at Sea atau SOLAS. Ketiga, the International Convention on Standard of Training, Certification, and Watchkeep for Seafarer. Keempat, Maritime Labour Convention tahun 2006. Dan untuk Indonesia, lanjut mantan Komisioner Komnas HAM ini, pemerintah sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya Undang-Undang RI dan disahkan Undang-Undang Nomor 15/2016. Lalu, berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program poros maritim dunianya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama pekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan, dan perlindungan pelaut. Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai negara bendera maupun sebagai negara pelabuhan, terang Natalius Pigai. Menurutnya, upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Kemaritiman termasuk Menteri Luar Negeri. Apalagi soal tenaga kerja pelaut, keselamatan, dan sertifikasi diurus Kemenhub berdasarkan Permenhub Nomor 40/2019. Oleh karena itu, saya mengecam Menko Kemaritiman yang tidak peduli dengan keselamatan pelaut. Menko Kemaritiman harus bertanggung jawab, mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan Cina. Demikian kata Natalius Pigai. Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan punya kemesraan dengan Cina. Kepedulian Luhut diuji dalam kasus kematian ABK WNI ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan LBP dinilai harus bertanggung jawab atas kematian 2 orang warga negara Indonesia atau WNI di kapal laut ikan berbendera Cina. Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa yang disingkat ABB, yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, peran LBP saat ini diperlukan
untuk membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat, rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menguji seberapa peduli dan mampu atau piawainya LBP melakukan lobby-lobby politik hukum selain lobby-lobby ekonomi LBP terhadap Cina. Ucap damai Hari Lobis Kamis 7 Mei. Peran LBP sangat dibutuhkan agar pemerintah Cina menjadikan para tersangka pelaku delik di negaranya. Karena kata damai, korban tersebut merupakan WNI yang harus dilindungi nyawa dan kesejahteraannya dimanapun berada, sesuai amanat Undang-Undang 45. Secara hukum Menko Maritim, LBP tentunya perlu menggandeng mitranya dalam penegakan hukum, yakni Kapolri sesuai tupoksi Polri, oleh sebab kejadian merupakan tindak pidana atau delik, di mana korban matinya adalah WNI, jelas damai. Selain itu, kata damai, selain memang bertanggung jawab, LBP sebagai Menko Kemaritiman dan investasi yang ada hubungannya dengan para pekerja laut, LBP juga memiliki kemesraan dengan pejabat pemerintah Cina. Ada cermin kemesraan atau kedekatan LBP sebagai pejabat tinggi negara, pemerintah Republik Indonesia dengan Cina. Oleh karena banyaknya kerjasama, pembangunan proyek bahkan saat pagebluk COVID-19 ini, mereka WNN asal Cina tetap bisa atau dibiarkan masuk ke wilayah Republik Indonesia, pungkas damai. Susi Pujiastuti pun angkat bicara soal jasad ABK WNI kapal Tiongkok yang dihanyutkan ke laut. Laporan eksklusif dari MBC News memberitakan sebuah video yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di sektor kelautan, di mana para anak buah kapal atau ABK WNI yang meninggal, jasadnya dilarung ke lautan. Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti turut menyoroti eksploitasi ABK di kapal Longxin milik Tiongkok tersebut. Berdasarkan hasil pantauan, Susi dalam akun Twitter resminya menyatakan, itulah alasan Illegal Unreported Unregulated Fishing atau IUUF harus dihentikan atas kerjasama internasional. Illegal Unreported Unregulated Fishing atau kejahatan yang mengambil kedaulatan sumber daya ikan kita, sumber protein, ketahanan pangan, sama dengan tenggelamkan. Saya sudah teriakkan sejak tahun 2005. Tulis Susi Pujiastuti di akun Twitter resminya @susipujiastuti. Selanjutnya, Susi menjelaskan perihal IUUF yang merupakan kejahatan lintas negara yang perlu diperhatikan. Kejahatan tersebut bisa dilakukan di beberapa wilayah laut, beberapa negara oleh kru kapal, ABK beberapa negara, kemudian hasil tangkapannya dijual ke beberapa negara. Hal itu melanggar hukum kelautan banyak negara. Tak hanya itu, Susi pun menjelaskan terdapat pelanggaran kedaulatan wilayah dan sumber daya kelautan perikanan hingga eksploitasi dan perbudakan manusia. Pelaku yang melakukan illegal fishing tak jarang melakukan penyelundupan segala komoditi, bukan hanya ikan yang dicuri, namun juga satwa langka. Juga mereka biasanya menyelundupkan narkoba. Illegal fishing merupakan kejahatan serius yang perlu diperhatikan. Di Amerika, mantan Presiden Obama sampai membentuk Task Force IUUF. Lalu di Indonesia, di bagian kepemimpinan Joko Widodo, membuat Satgas 115 untuk menanganinya. Peristiwa yang terjadi pada ABK WNI kapal Longxin ini membuat Susi teringat pada kasus Benzina. Ponton Benzina, yang begini ratusan sudah terjadi bertahun-tahun. ABK Indonesia di perairan Somalia yang mati kelaparan, satu persatu di kapal dilepas pantai. Tidak ada supply. Cari artikelnya, pasti ada. Tulis akun Twitter @susipujiastuti. Saat kasus Benzina terjadi, Satgas 115 menemukan sebanyak 322 ABK asing terdampar di sekitar pabrik PT Pusaka Benzina Resource atau PBR di Benzina, Kepulauan Aru, Maluku. Saat itu sebanyak 13 orang nelayan asal Myanmar memberi kesaksian bahwa mereka telah disiksa dan dipaksa bekerja hingga 24 jam sehari dan tidak dibayar. Kemudian sebanyak 8 orang dinyatakan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun penjara. Orang tersebut terdiri dari 5 warga asal Thailand dan 3 warga asal Indonesia.
Bagaimana menurut pendapat Anda?